Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Salim, NIM 1814040074. Saya berasal dari UIN Imam Bonjol Padang, jurusan Tadris Matematika BP 18. Kali ini saya akan menjelaskan tentang rancangan pembelajaran matematika. Materinya yaitu yang pertama tentang kalender akademik, yang kedua rincian minggu efektif, yang ketiga program tahunan, yang keempat program semester, yang kelima kriteria ketuntasan minimal. Langsung saja kita masuk pada materi yang pertama yaitu tentang kalender pendidikan. Kalender pendidikan merupakan sebuah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun ajaran yang meliputi permulaan tahun ajar, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Nah, di sini saya memiliki kalender pendidikan tahun pelajaran 2019 dan 2020. Pada bulan Juli, pada minggu pertama dan minggu kedua libur semester, pada tanggal 16 sampai 18 lingkungan pengenalan sekolah. Pada tanggal 17 Agustus Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, pada tanggal 1 September Tahun Baru Islam 1441 Hijriah, pada tanggal 23 sampai 28 September merupakan perkiraan jeda tengah semester 1. Pada bulan Oktober tidak ada. Pada tanggal 9 November Maulid Nabi Muhammad SAW. Pada tanggal 2 sampai 14 Desember merupakan akhir semester ganjil. Pada tanggal 21 Desember merupakan pembagian rapor semester ganjil. Pada tanggal 22 sampai 5 pada tanggal 22 Desember sampai 5 Januari 2020 libur semester ganjil. Pada tanggal 25 Desember merupakan hari Natal. Nah, semester 2 dimulai pada bulan Januari 2020. Pada tanggal 1 Januari merupakan tahun baru Masehi 2019. Pada tanggal 25 Januari merupakan tahun baru Imlek. Pada bulan Februari tidak ada. Pada bulan Maret 9 sampai 14 Maret merupakan jeda tengah semester. 22 Maret merupakan Isra Mi'raj. 25 Maret merupakan Hari Raya Nyepi. Pada bulan April dapat kita lihat 6 sampai 8 April merupakan UN utama SMK. 3 sampai 15 April merupakan UN utama SMA. 27 sampai 30 April merupakan UN utama SMP. 20 sampai 22 April merupakan UN utama SD. 10 April merupakan Jumat Agung. 19 April merupakan wafat Isa Al-Masih. 6 sampai 9 April merupakan ujian produktif SMK. 23 April merupakan libur 1 hari sebelum Ramadan. 24 sampai 25 April merupakan libur 2 hari awal Ramadan. Pada bulan Mei, pada tanggal 1 Mei merupakan hari buruh. Tanggal 7 merupakan hari raya Waisak. Pada tanggal 16 Mei merupakan pengumuman kelulusan. Pada tanggal 21 Mei merupakan kenaikan Isa Al-Masih. Pada tanggal 24 Mei merupakan hari raya Idul Fitri. Pada tanggal 25 Mei merupakan cuti bersama Idul Fitri. Pada tanggal 22 Mei sampai 1 Juni merupakan libur sebelum dan sesudah Idul Fitri. Pada tanggal 1 Juni Hari Kesaktian Pancasila. 30 Mei sampai 11 Juni merupakan libur sebelum dan sesudah Hari Raya Idul Fitri. 8 sampai 18 Juni merupakan penilaian akhir semester genap. 27 Juni pembagian rapor semester genap. Materi selanjutnya yaitu tentang rincian minggu efektif. Minggu efektif adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan. Komponen-komponen dalam menyusun rincian minggu efektif: yang pertama ada satuan pendidikan, mata pelajaran, tahun pelajaran. Nah, langkah-langkah dalam menyusun minggu efektif itu: yang pertama, kita menentukan jumlah minggu selama 1 tahun. Yang kedua, kita menghitung jumlah minggu tidak efektif selama 1 tahun. Yang ketiga, kita menghitung jumlah minggu efektif dengan cara jumlah minggu dalam 1 tahun dikurang jumlah minggu tidak efektif. Yang keempat, kita menghitung jumlah jam efektif selama 1 tahun
dengan cara jumlah minggu efektif dikali jumlah jam pelajaran per minggu. Nah, dapat kita lihat pada rincian minggu efektif yang saya bikin. Pada bulan Juni, jumlah minggu keseluruhannya yaitu 5, yang tidak efektif 3, 5 kurang 3 sama dengan 2, jadi minggu efektifnya sama dengan 2. Nah, untuk keterangan yang tidak efektifnya dapat kita lihat libur semester, pengenalan lingkungan sekolah. Selanjutnya pada bulan Agustus, jumlah minggu keseluruhan itu 4, tidak efektifnya tidak ada, jadi total minggu efektifnya itu 4. Pada bulan September, jumlah minggu keseluruhannya 4, minggu efektifnya 3, minggu tidak efektifnya 1, yaitu penilaian tengah semester atau UTS. Pada bulan Oktober, jumlah minggu keseluruhannya 5, minggu efektifnya 5, dan 0 untuk minggu tidak efektif. Pada bulan November, jumlah minggu keseluruhan 4, minggu efektifnya 4, 0 untuk minggu tidak efektif. Nah, pada bulan Desember, jumlah minggu keseluruhan itu 5, tidak ada minggu efektif, minggu tidak efektif 5. Keterangannya itu penilaian akhir semester, pembagian rapor semester ganjil. Nah, jadi jumlah minggu keseluruhan dikurang jumlah minggu tidak efektif, jadi total minggu efektifnya adalah 18. Jadi banyaknya jam pelajaran efektif itu 18 minggu dikali 5 jam pelajaran sama dengan 90 jam pelajaran. Karena di sini saya mengambil SMP, jam pelajaran per minggu untuk SMP itu 5 jam. Begitu juga untuk semester genap. Pada bulan Januari ada 4 minggu, minggu efektifnya 4 dan minggu tidak efektifnya 0. Pada bulan Februari juga 4, minggu efektifnya 4 dan 0 untuk minggu tidak efektif. Pada bulan Maret, minggu efektifnya 3, minggu tidak efektifnya 1. Keterangannya itu ujian tengah semester. Pada bulan April, jumlah minggu keseluruhan 5, minggu efektif 4 dan minggu tidak efektif 1. Itu ujian nasional. Pada bulan Mei, jumlah minggu keseluruhannya itu 4, minggu tidak efektifnya 3 dan minggu efektifnya 3 dan minggu tidak efektifnya 1. Itu libur hari raya Idul Fitri. Pada bulan Juni, jumlah minggu keseluruhannya itu 5, minggu efektifnya 0, minggu tidak efektifnya 5. Keterangannya itu ujian penilaian akhir semester genap, pembagian rapor dan libur semester genap. Jadi total minggu keseluruhan pada semester genap itu 26. Jumlah minggu tidak efektif pada semester genap itu 8. Jadi 26 dikurang 8 sama dengan 18 minggu. Nah, banyaknya jam pelajaran efektif sama dengan 18 dikali 5 sama dengan 90 jam pelajaran. Materi selanjutnya yaitu tentang program tahunan. Program tahunan adalah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun untuk mencapai tujuan pembelajaran, kompetisi inti, dan kompetisi dasar yang ditetapkan. Penetapan alokasi waktu dibutuhkan agar seluruh kompetisi dasar dapat dicapai dan dikuasai oleh peserta didik. Penentuan alokasi waktu ditentukan pada jumlah jam pelajaran sesuai struktur kurikulum yang berlaku dan juga keluasan materi yang harus dikuasai peserta didik. Prota menjadi program umum untuk setiap mata pelajaran. Prota berisi garis-garis besar yang hendak dicapai dalam 1 tahun dan dikembangkan oleh guru yang bersangkutan. Komponen-komponen dalam program tahunan yaitu satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, tahun pelajaran. Nah, langkah-langkah dalam penyusunan program tahunan yang pertama, kita mengidentifikasi jumlah kompetisi dasar. Yang kedua, kita mengidentifikasi keluasan dan kedalaman kompetisi dasar. Yang ketiga, kita melakukan pemetaan kompetisi dasar untuk setiap semester. Yang keempat, kita menentukan alokasi waktu tiap kompetisi dasar dengan memperhatikan minggu efektifnya. Nah, dapat kita lihat pada program tahunan yang saya bikin, untuk materi pertama itu bilangan bulat dan pecahan. Kompetisi dasarnya itu 3.1 menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat, positif dan negatif, dan pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen. 4.1
menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan urutan beberapa bilangan bulat dan pecahan, biasa campuran desimal dan persen. 3.2 menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. 4.2 menyelesaikan masalah dan yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Yang ketiga, 3.3 menjelaskan dan menentukan representasi bilangan dalam bentuk bilangan berpangkat bulat positif dan negatif. 4.3 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan dalam bentuk bilangan berpangkat bulat positif dan negatif. Nah, untuk materi yang pertama, alokasi waktunya itu 25 jam pelajaran. Nah, pada materi kedua itu 20 jam pelajaran. Pada materi ketiga 25 jam pelajaran, dan pada materi keempat 20 jam pelajaran. Begitu juga dengan semester genap. Pertama kita tentukan kompetisi dasarnya, lalu kita tentukan alokasi waktunya. Untuk semester genap, pada materi perbandingan ada 20 jam pelajaran. Pada materi aritmatika sosial ada 20 jam pelajaran. Pada materi garis dan sudut ada 15 jam pelajaran. Pada segi 4 dan segi 3 ada 20 jam pelajaran. Pada materi penyajian data ada 15 jam pelajaran. Materi selanjutnya yaitu tentang program semester. Program semester merupakan program yang berisi garis-garis besar tentang hal-hal yang akan dicapai dalam satu semester. Semester adalah satuan waktu yang digunakan untuk menyelenggarakan program pendidikan. Komponen-komponen dalam program semester yang pertama, mata pelajaran, alokasi waktu, kelas dan tahun pelajaran. Langkah-langkah dalam penyusunan program semester. Yang pertama itu kita menginput KD dan indikator. Yang kedua, kita menetapkan jumlah jam dan jumlah tatap muka per minggu untuk tiap mata pelajaran. Yang ketiga, kita mengalokasikan waktunya sesuai kebutuhan indikator pada kolom bulan dan minggu. Yang keempat, kita memberikan catatan pada keterangan jika diperlukan. Nah, dapat kita lihat pada program semester yang saya bikin untuk kompetisi dasar 3.1 dan 4.1. Nah, dapat kita lihat indikatornya. Alokasi waktunya yaitu 25 jam pelajaran. Nah, karena pada bulan Juli, minggu pertama dan minggu kedua merupakan libur semester. Pada minggu ketiganya merupakan masa orientasi sekolah. Jadi kita mulai pada minggu keempat Juli. Misalnya, minggu keempat bulan Juli 5 jam pelajaran. Pada minggu 5 jam pelajaran. Pada minggu pertama Agustus 25 jam pelajaran. Pada minggu kedua Agustus 5 jam pelajaran. Pada minggu ketiga Agustus 5 jam pelajaran. Jadi totalnya itu 25 jam pelajaran. Begitu juga untuk kompetisi dasar yang kedua. Nah, dapat kita lihat untuk kompetisi dasar yang kedua itu 20 jam pelajaran. Jadi kita memulainya pada minggu setelah kompetisi dasar dan indikator pertama selesai. Begitu juga seterusnya sampai habis. Materi selanjutnya itu tentang format penentuan kriteria ketuntasan atau KKM. KKM merupakan kriteria paling rendah untuk menyatakan peserta didik mencapai ketuntasan. KKM harus ditetapkan di awal tahun pelajaran oleh satuan pendidikan berdasarkan hasil musyawarah guru mata pelajaran di satuan pendidikan atau beberapa satuan pendidikan yang memiliki karakteristik yang hampir sama. Fungsi KKM itu satu, sebagai acuan bagi seorang guru untuk menilai kompetisi peserta didik sesuai dengan kompetisi dasar suatu mata pelajaran atau standar kompetisi.
Yang kedua, sebagai acuan bagi peserta didik untuk mempersiapkan diri dalam mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, sebagai target pencapaian penguasaan materi sesuai dengan SK atau KD-nya. Yang keempat, salah satu instrumen dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran. Yang kelima, sebagai kontrak pentagoni antara pendidik, peserta didik, dan masyarakat, khususnya orang tua dan wali murid. Nah, langkah-langkah dalam menentukan KKM. Menentukan KKM dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan rata-rata peserta didik, kompleksitas kompetisi, daya dukung, dan indeks. Nah, aspek kompleksitas atau kesulitan atau kerumitan ditentukan bila dalam pelaksanaan pencapaian kompetisi menurut pemahaman sumber daya manusia. Yang pertama itu memahami kompetisi yang harus dicapai siswa, memiliki pengetahuan dan kemampuan sesuai bidang studi. Yang kedua itu aspek daya dukung. Yang pertama, ketersediaan tenaga sumber daya manusia. Yang kedua, sarana dan prasarana pendidikan yang dibutuhkan. Misalnya, biaya operasional pendidikan, manajemen sekolah, kepedulian sekolah atau madrasah. Nah, yang ketiga itu aspek intake, yaitu tingkat kemampuan rata-rata siswa, yaitu keberagaman latar belakang, potensi, dan kemampuan siswa secara individual. Nah, dapat kita lihat pada format penentuan kriteria ketuntasan yang saya bikin. Keterangannya dapat kita lihat di bawah ini. Untuk kompleksitas, tinggi sama dengan 1, sedang sama dengan 2, dan rendah sama dengan 3. Daya dukung, tinggi sama dengan 3, sedang sama dengan 2, dan rendah sama dengan 1. Untuk indeks, tinggi sama dengan 3, sedang sama dengan 2, dan rendah sama dengan 1. Mungkin hanya itu saja dari saya. Terima kasih.